Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Furqon yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada awal malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Pertama untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang insya Allah dilanjutkan dengan sholat isya. Dan di antara sholat maghrib dan isya kita isi dengan kajian Al-Quran dengan satu tujuan agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah jalan yang lurus sebagaimana kita mohon di dalam sholat, yaitu ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Inilah jawaban Allah kepada kita dalam bentuk kita bisa mentaati Allah dengan memakmurkan masjid, dengan menjalankan ibadah yang telah Allah tentukan. Mudah-mudahan dengan syukur yang kita lakukan dalam bentuk ibadah ini, Allah berkenan menerima dan meridhoi kita, sehingga kita insya Allah akan diberikan oleh Allah tempat yang mulia, yaitu surga di hari akhirat nanti. Amin. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau sehingga kita termasuk golongan yang beruntung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kajian malam Selasa yang lalu kita telah membicarakan ciri-ciri orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu punya rasa takut yang dalam hatinya terhadap siksa neraka yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak mau beriman hingga ajal datang. Mereka mengatakan, ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka, karena sesungguhnya siksaan api neraka itu sangat kekal. Maka dari situ kata kekal inilah yang harus menjadi renungan kita semuanya. Karena kekalnya di akhirat itu tidak bisa kita bayangkan. Karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa satu hari di dalam dunia akhirat, dalam kehidupan akhirat
itu sama dengan 50 tahun kehidupan di dunia. Jadi berat. Itu baru 1 hari. Seandainya orang itu dimasukkan ke dalam neraka, maka jelas tidak akan sanggup. Maka dalam ayat lain di dalam surat Al-Ghafir, Allah menjelaskan bagaimana ratapan-ratapan setiap hari yang dilakukan oleh orang-orang yang celaka hidupnya hingga ajal datang, yaitu tidak mau beriman. Dan orang-orang yang berada di neraka berkata kepada para penjaga neraka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar kami diringankan siksanya walaupun hanya sehari. Tidak minta 2 hari, seminggu atau sebulan, hanya 1 hari. Mungkin seandainya malaikat itu memohonkan kepada Allah, akan dikabulkan. Karena malaikat termasuk makhluk-makhluk Allah yang diberikan hak untuk memberikan kebaikan, memohonkan kebaikan untuk umat manusia, terutama orang-orang yang beriman. Tapi karena tahu Allah itu tahu karakter manusia, begitu pula malaikat yang telah menyaksikan perjalanan hidupnya. Seandainya manusia itu dimohonkan keringanan hukuman 1 hari, remisi, besok akan minta lagi, sehari lagi, terus dan terus. Maka Allah tidak akan memberikan permohonan itu, dan malaikat tidak akan memohonkan ampun. Padahal malaikat ketika melihat neraka, dia sangat ketakutan. Maka ada malaikat yang sholat untuk agar tidak dimasukkan juga dalam neraka. Dan menurut riwayat, malaikat itu sholat di hadapan Allah sampai 2000 tahun. Maka Allah berkata, besok ada manusia yang sholatnya tak selama engkau, tapi aku ampuni segala dosa-dosanya karena dia bertobat, yaitu sholat taubat. 2 rakaat yang dilaksanakan dengan sangat ringan sebenarnya. Sebenarnya Allah sudah memberikan dispensasi kepada manusia, keringanan kepada manusia, jalan untuk terhindar dari siksa mereka dan masuk ke dalam surga, yaitu dengan sholat taubat dan sholat-sholat yang lain. Tetapi semua diabaikan. Maka disinilah Allah melaksanakan sifatnya yang maha adil, maha kuasa atas segala sesuatunya, yang tidak bisa dipaksa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim yang paling adil, tidak seperti hakim-hakim di dunia yang bisa disuap dengan uang, bisa memberikan hukuman karena saudara, atau yang dihukum itu adalah saudara dari teman akrabnya dan sebagainya, atau kelompok golongannya, sehingga hukuman ringan. Tapi di sana tidak. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, tentang neraka itu harus kita letakkan di prioritas pertama dalam kehidupan kita, untuk takut kepada Allah, betul-betul takut.
Iblis sendiri itu sudah takut dengan neraka. Dia tahu bahwa neraka itu mengerikan, apinya menggelegak, dan siapa yang dimasukkan ke dalam pasti hancur dan hancur. Tetapi dengan kekuasaan Allah yang Maha Pencipta, maka dikembalikan lagi roh dan zat-zatnya untuk menerima siksaan demi siksaan, siksa yang sangat pedih. Maka dalam suatu riwayat pada masa Musa alaihissalam, iblis pernah meminta kepada Musa, "Ya Musa, tolong sampaikan kepada Tuhan agar dia mengampuniku atas dosa-dosaku." Maka Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, bicara dengan Allah. Maka apa jawabannya? Iblis akan saya ampuni dengan syarat. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Iblis akan saya ampuni dengan syarat. Sifat Allah itu Al-Ghafur. Jadi jangan terlambat manusia ketika ajal datang, nyawa sudah di tenggorokan baru bertobat, tertutup itu. Apalagi tidak mengakui Islam sebagai agama, Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir, Al-Quran juga kitab terakhir. Kalau itu prinsip hidupnya, jelas dia akan tertolak seluruh amalnya dan tempatnya di neraka kekal abadi. Maka ketika Allah memberikan penjelasan bahwa dia akan mengampuni karena sifatnya pengampun, syaratnya dia harus datang ke kuburan Nabi Adam alaihissalam untuk memohon maaf atas kesalahannya. Dia tidak mau bersujud kepada Adam pada waktu itu, tidak mau hormat kepada Adam, sedangkan seluruh malaikat bersujud hormat kepada Adam. Apa kata Musa? Kata iblis, kalau begitu tidak dan tidak sama sekali saya akan hormat kepada Adam. Dalam bahasa, biarlah aku disiksa di neraka nanti. Dari cerita riwayat ini maka dapat kita juga ambil suatu pelajaran bahwa gengsi dan keangkuhan yang ada di hati manusia, itulah yang menyebabkan kebanyakan manusia tidak mau beriman kepada Allah. Abu Lahab, Abu Jahal itu yakin bahwa ajaran Islam itu mengandung suatu kebenaran, bahwa Rasulullah itu Nabi yang terakhir, yakin. Tetapi demi kedudukan dia, karena seandainya Muhammad itu mendapat pengikut, maka kedudukan dia akan lengser, tidak punya lagi. Maka mereka tidak mau melepaskan jabatan di tengah masyarakat yang sudah mereka sandang. Akhirnya mati mereka dalam keadaan kufur kepada Allah, dan tempatnya kelak di neraka, termasuk pamannya sendiri, paman Rasulullah. Bahkan dinyatakan dalam satu hadis, kelak neraka itu berada sampai di betis paman Rasulullah, tetapi sudah cukup membuat seluruh yang ada dalam perutnya terbuai. Bisakah Rasulullah memberikan syafaat? Tidak. Syafaat Rasulullah kelak ditolak untuk saudara-saudara termasuk paman-paman mereka yang kufur sampai ajal datang. Inilah yang perlu kita perhatikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, jagalah dirimu. Pertama, jagalah dirimu
Kamu jangan bicara menjaga orang lain kalau menjaga dirimu saja nggak mampu. Jagalah dirimu dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka kita harus sadar sekarang, kita hidup punya istri, kita hidup punya anak, kita hidup punya cucu. Pertanyaannya, mampukah kita sebagai orang tua mengantarkan mereka kelak ke surga dan terhindar dari siksa api neraka? Pikir dalam-dalam sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Perhatikan istri kita, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu pula anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kalau mereka salah, tegur. Jangan sekali berulang-ulang kalau memang mereka punya karakter yang sulit untuk diubah menuju jalan yang lurus. Tegur dan tegur. Jangan berhenti untuk mendakwahkan kebenaran. Sampai ketika kita akan menghadap Allah, kita tanya, apakah yang akan kau sembah setelah sepeninggalanku? Itu perlu dipertanyakan. Perlu ditanyakan kepada istri, anak, cucu ketika kita mau wafat. Sebab kalau kita diam, besok akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang pernah kamu ucapkan, perjanjian apa yang pernah kau ucapkan terhadap istri dan anak-anakmu dan cucumu. Kalau jawabannya kita diam dan tidak punya perjanjian, maka resiko kita menghadapi siksa neraka. Kenapa? Ketika anak kita mau masuk neraka, dia menjawab, wahai Allah, masukkan ayahku, masukkan ibuku dalam neraka. Kenapa? Dia tidak pernah mendidikku tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka terpaksa orang tua itu sebenarnya masuk surga, diseret dulu ke neraka untuk menerima kesalahan dalam hidupnya yang tidak bertanggung jawab tentang pendidikan agama yang harusnya diterima oleh anak-anak kita. Maka perhatikan, sering kita bingung kalau anak kita nggak makan pulang sekolah, tapi nggak pernah bingung ketika anak kita pulang sekolah belum sholat, terutama sholat duhur. Dan pertanyaan, tolong, apakah di sekolah negeri-negeri anak-anak yang sampai jam 4 itu sudah sholat semuanya? Tanya. Dan perhatikan para guru kepala sekolah, perhatikan tanggung jawab di akhirat nanti. Kalau enggak, mereka dulu yang masuk neraka. Setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Maka seharusnya kalau sekolahan itu sampai sore harus punya masjid yang besar, yang muat sampai ribuan orang harusnya. Jadi jangan sekedar membuat kurikulum untuk anak cerdas, tetapi jiwanya kosong terhadap agama. Nggak pernah ada rasa takut setiap harinya terhadap neraka. Meninggalkan sholat dianggap kebiasaan. Nggak membaca Al-Quran dianggap tidak masalah. Tidak puasa sudah waktunya sudah puasa anak itu tidak masalah. Semua dianggap ringan. Padahal dijelaskan dalam surat Al-Hajj kemarin, besok orang-orang yang salah jalan akan disiram oleh malaikat dengan air yang sangat panas dan diberikan pakaian dengan pakaian besi. Minumannya adalah minuman yang panas yang cukup membuat semua yang ada dalam perut terbuai, dan setiap hari cambuk dan cambuk besi
yang dibuat juga dari api neraka selalu memukul tubuh-tubuh kita. Maka monggo sebelum malaikat datang menemui kita untuk mengajak kembali ke kampung akhirat, perhatikan anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maaf dan maaf Pak, 95 saya masuk kota Pekalongan, maka SMP Muhammadiyah setiap jam 9 harus sholat duha, wajib, guru karyawan. Kantor tutup, nggak ada yang di kantor, semua. Dan guru saya marahi, jangan sampai kamu jadi guru pintarnya memerintah murid, kamu sendiri nggak sholat. Alhamdulillah tahun 95 Muhammadiyah Pekalongan menjadi pencontohan sholat duha bersama-sama di sekolah-sekolah Pekalongan. Duhur sholat berjamaah, karena kami bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Subhanallah, saya bergembira, mereka dari keluarga yang tidak pernah sholat orang tuanya, tetapi mereka menjadi orang sholat dan bisa berdakwah kepada keluarganya. Ini sebenarnya kesuksesan. Kesuksesannya bukan hanya pada materi pelajaran matematika dan sebagainya. Jarang kita menggunakan matematika, tapi bacaan sholat selalu kita gunakan. Kenapa yang kita kejar matematika terus? Boleh nggak? Boleh. Tidak semua orang nanti kerja pakai fisika, enggak. Tidak menggunakan biologi, tidak. Tetapi untuk hidup di akhirat selalu menggunakan surat Al-Fatihah. Kenapa tidak mau mengulang-ulang? Kenapa tidak mau memahami? Mengapa tidak mau mengamalkan? Karena ingat, kalau suatu penduduk negeri itu semuanya berbuat dolim kepada Allah, maka Allah akan menimpakan azabnya. Ini wa ma rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan sekali-kali membinasakan suatu kaum kecuali kaum itu berbuat fasik. Allah tidak akan membinasakan suatu kaum kalau kaum itu berbuat kebajikan. Ini perlu kita perhatikan. Maka agar anak-anak kita, keluarga kita terhindar dari siksa api neraka, sering-sering lisan kita, hati kita buka. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita diberikan cobaan oleh Allah, cobaan dan cobaan yang kadang-kadang kita nggak kuat, itu justru Allah masih sayang kepada kita. Entah itu penyakit, entah rezekinya itu agak sulit, atau yang lain-lain. Itu satu tanda bahwa Allah cinta kepada hambanya kalau dia orang yang beriman. Satu, manfaatkan kesulitan hidup kita ini, punya potensi yang besar untuk kesuksesan diri kita dan anak cucu kita. Ketika kita masih dikurakan sakit oleh Allah dan cobaan, maka pintu ars itu sedang dibuka. Pintu ars sedang dibuka untuk hambanya yang sedang diberikan penyakit. Untuk apa? Mulakan kontak dengan Allah. Kesempatan yang terbaik. Kenapa? Orang yang beriman ketika mendapatkan cobaan, alladzina idza asabat musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya ucapan itu saja, tapi artinya langsung kepada Allah. Dia serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Goncang itu, langit itu goncang dengan ungkapan kita yang betul-betul berserah diri kepada Allah dalam menghadapi persoalan ini. La haula wala quwata illa billahil azim. Goncang ars itu ketika dibaca sebelum sholat subuh. Dan ketika kita sedang mendapat cobaan dan cobaan, doa kita itu insya Allah banyak dikabulkan.
banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu peluang besar. Karena kebanyakan orang-orang yang diberikan nikmat banyak itu lalai kepada Allah. Tapi kalau orang yang dalam keadaan lemah, sadar dia lemah, Allah perkasa, Allah masukkan segalanya, kemudian kita serahkan kehidupan kita dan anak kita kepada Allah, insya Allah kabulkan. Minta, apa mintanya? Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Perbanyak setiap sholat, terutama sholat malam. Robbi ja'alni muqimmas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Minta kepada Allah agar kita dan anak cucu kita selalu mendirikan sholat. Kenapa? Sholat itu kelak akan dilihat oleh Rasulullah bahwa kita adalah umatnya. Rasulullah tahu kita dari mana bekas sujud dan bekas wudhu. Apa keuntungannya kalau Rasulullah kenal dengan kita? Beliau akan memintakan syafaat untuk kita, dan Rasulullah tidak akan mengangkat kepalanya ketika sujud sebelum kita dinyatakan umatmu akan saya masukkan ke dalam surga. Ini yang harus kita cari. Jangan cuek orang tua. Begitu pula anak, jadilah anak yang patuh dengan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh orang tua, dan barulah memohon kepada Allah jalan yang lurus sepeninggalan kita. Salah satu tadi, apa yang akan kau sembah setelah sepeninggalanku? Maka kalau mereka sudah menjawab, kami akan menyembah Tuhan yang esa, dengan pedoman Al-Quran, dengan contoh kehidupan Rasulullah SAW, maka bolehlah tersenyum. Bolehlah tersenyum kita meninggalkan dunia yang fana ini, dan insya Allah malaikat pencabut nyawa akan datang dengan membawa kain kafan yang harum putih bersih, yang tandanya kita akan dimasukkan ke dalam surga dan kita dijauhkan dari siksa neraka atas usaha kita, doa anak-anak kita, dan doa para malaikat. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita, keturunan kita, terutama kedua orang tua kita yang mungkin pernah lalai meninggalkan perintah-perintah Allah, Allah berkenan mengampuni segala dosa-dosanya dan menyayangi mereka, dan semoga kita kelak dimasukkan dalam surga dan dipertemukan kembali oleh Allah dalam suatu tempat yang sangat mulia dan membahagiakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.